Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Rasulina wa nabiyyina wa uswatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, iman muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kita panjatkan kepada Allah mempertemukan kita kembali di siang hari ini. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah limpahkan selalu iman Islam serta tauhid dan hidayah. Dengan nikmat-nikmat tersebut, tentu saja kita mampu melaksanakan ibadah zuhur secara berjamaah. Semoga setiap ibadah, setiap kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan baik di hari ini dan di hari-hari kemudian senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wabillahi salam kita sampaikan, kita aturkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazazul yang dirahmati Allah, kembali kita bahas lebih dari 1000 amalan sunnah Nabi kita dalam sehari semalam. Di pertemuan sebelumnya kita telah menghabiskan dan mengkhatamkan tentang sunnah sholat malam secara umum. Pada kali ini dengan izin Allah kita lanjutkan sunnah dalam sholat witir. Perlu digarisbawahi dan diketahui bersama terlebih dahulu bahwasannya sholat witir bukanlah terpisah dari sholat malam, dia juga bagian dari sholat malam. Kadang di antara muslimin berpikir atau menduga sholat witir itu berbeda daripada sholat malam, padahal dia juga dikerjakan di malam hari. Dia juga batas waktunya adalah azan subuh, dan dia awal mula boleh dikerjakannya juga seperti sholat malam, yaitu setelah kita mengerjakan sholat isya. Bahkan kalaupun kita belum mengerjakan ba'diyah, tetapi ingin langsung mengerjakan sholat malam, sudah diberi izin oleh syariat. Saja lebih utama mengerjakan ba'diyah terlebih dahulu, karena seutama-utamanya sholat sunnah berdasarkan pendapat jumhur atau mayoritas ulama adalah sholat sunnah yang mengiringi langsung sholat wajib, yaitu sholat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Lalu selepas itu adalah sholat malam. Artinya sholat malam terbagi dua. Ada sholat malam yang jumlah rokaatnya syafa' itu yang genap, dan ada yang witir atau ganjil. Dan juga perlu diketahui bersama bahwasannya la witrani fi lailatin, tidak ada dua kali sholat witir dalam satu malam, sehingga diserahkan kepada kita sepenuhnya sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kemampuan kita. Lebih senang mengerjakan witir di awal, di tengah, ataupun di akhir. Kalau mampu dan kuat istiqomahnya, maka sebaik-baik witir itu menjadi penutup sholat malam. Dari dua, kemudian diakhiri dengan sholat witir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faidah khashiyat ahadukum subha." Jika seorang di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, menjelang mau masuk subuh, maka kerjakanlah walaupun satu rakaat demi mengganjilkan bilangan rakaat sebelumnya. Hal ini menunjukkan memang paling utama witir dikerjakan sebagai penutup dari sholat malam. Akan tetapi tidak diingkari bagi yang mau untuk di awal malam atau di tengah. Kenapa? Nabi SAW dijelaskan oleh Ibunda Aisyah bahwasanya Nabi rutin sholat witir, kadang di awal malam, kadang di tengah, kadang di akhir. Awal malam ini bisa bermakna setelah Isya langsung atau sebelum tidur. Karena memang Nabi kita SAW
itu nggak suka untuk berinteraksi lagi sama manusia selepas sholat Isya. Ya, beliau dikisahkan oleh banyak sahabatnya yakrahun nauma qabla isya, nggak suka tidur sebelum isya, wal kalama ba'daha, dan nggak suka juga ngobrol setelah sholat isya. Beliau ingin fokus pada isya itu untuk keluarganya dulu sebelum tidur, dan nanti fokus dengan Allah Subhanahu wa taala di malam. Ya. Adapun riwayat tentang Nabi berjumpa dengan sahabatnya pada Isya, ngobrol itu berarti sangat urgent saat itu, sangat penting saat itu. Kalau tidak ada kebutuhan ini, maka Nabi selalu memilih untuk segera dengan keluarga sebelum tidur. Berarti waktu Nabi tidur itu sangat dekat dengan pada Isya. Sehingga kalau Ibunda Aisyah bilang Nabi suka juga terjadi witir di awal malam, itu berarti saat itu pada Isya. Dikuatkan juga riwayat sahabat Abu Bakar dan Umar. Nabi pernah bertanya langsung kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar sebelah kanan Nabi, mata tutir, kamu biasanya kapan tuh sholat witir? Abu Bakar si tahu kalau saya ya Rasul, saya sholat witirnya awal malam. Terus di sebelah kiri Nabi, sahabat Umar, Nabi tanya, adapun kamu Umar, mata tutir, kalau kamu kapan mengerjakan sholat witir biasanya? Umar menjawab, aku selalu di akhir sholat malam. Ternyata Nabi puji dua-duanya, berarti Nabi setujui perbuatan dua orang ini. Ini yang disebutkan hadis takriri, perbuatan sahabat di ACC oleh Rasulullah SAW. Nabi tidak ingkari, Nabi tidak revisi, Nabi malah benar dan kuatkan. Dengan ucapan beliau, qad akhadha bil hasmi. Kalau sahabatku yang satu ini, dia lebih mengambil ke hati kita. Sedangkan sahabat yang lain, dia mengambil yang lebih kuat bagi dia. Berarti kembalikan kepada masing-masing kita. Kalau kita orang yang bangunnya suka pas-pasan subuh, khawatir nggak bisa ngerjain witir, maka lebih baik mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di awal malam. Adapun kalau kita memang sudah terbiasa banget, sudah rutin dan jadi habit kita bahkan, maka yang lebih banyak untuk sholat malam. Adapun kalau betul, ini ada riwayat khusus dari radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Nabi pernah berwasiat kepadaku, kekasihku Khalili. Khalil itu adalah kekasih. Maksudnya Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang lebih dicintai oleh sahabat dari kalangan manusia kecuali Rasulullah SAW. Kekasihku Rasul pernah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara. Yang pertama yaitu sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat. Yang kedua, berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang ketiga, wa an utiro qabla an anam. Dan Nabi juga berwasiat kepadaku untuk ngerjain sholat witir sebelum tidur. Jadi awal malam itu bisa sebelum tidur, bisa juga ba'da isya. Barangkali ya sebelum tidur kita terbiasa menjalankan sunnah Nabi, berwudu, siwak, kemudian ritual-ritual yang sebelum tidur, mengebut-ngebut kasur, ya kan? Kemudian apalagi membaca zikir-zikir sebelum tidur. Itu kan kondisi masih seger sebelum tidur, maka sempatkan untuk sholat. Nanti pas bangun tinggal tambah yang sholat syafa'nya. Ya. Nah, kemudian berikutnya di sini dijelaskan membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama, surah Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang ketiga. Kalau di tengah masyarakat kita, biasanya di rakaat ketiga itu adalah 3 trikul yang disebutkan al-mu'awwidzat. Ada hadis yang memang hanya saja diperselisihkan. Dengan sebab perselisihan inilah kenapa ada yang cenderung tidak mengambil riwayat itu, ada yang mengambilnya. Penulis Syekh Khalid Al-Husainan termasuk yang mendhaifkan riwayat itu.
sehingga lebih memilih untuk rakaat ketiga mengambil surat Al-Ikhlas saja. Karena yang Al-Ikhlas saja ini riwayatnya semua sepakat, riwayatnya sahih. Makanya beliau lebih merekomendasikan ini. Adapun yang di tengah masyarakat, kita tidak katakan langsung kita ingkari salah, karena itu berangkat dari perselisihan di tengah ulama hadis tentang kesohihan riwayat yang menyebutkan di rakaat ketiga Nabi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau saya pribadi pun juga lebih cenderung mengambil riwayat ini, sepakat dengan Syekh Khalid Al-Hutsainan, yaitu mendhaifkan riwayat yang tripul dibaca di rakaat ketiga, sehingga di rakaat ketiga hanya baca surat Al-Ikhlas saja. Ya, ini perkaranya juga perkara luas. Dan perlu diingatkan juga kepada jamaah, ini kalau ingin mengerjakan 3 rakaat sekali salam. Tapi kan sholat witir bukan itu satu-satunya cara. Ya kan? Kalau ingin mengambil al-a'la rakaat pertama, al-kahf rakaat kedua, dan al-ikhlas rakaat ketiga, ini sunnah kalau memang saat itu mengerjakan witir sekali salam. Rakaat pertama bangun, rakaat kedua bangun, tidak ada tahiyat awal, terus rakaat ketiga, terus salam. Sehingga tahiyat pertama itulah tahiyat yang terakhir. 3 rakaat sekali salam. Sepertinya di Jakarta sekarang kebanyakan seperti ini. Ya, riwayat ini benar. Bacaan ini bisa dipilih saat itu. Tapi kalau kita ingin mengambil riwayat sahabat Ibnu Umar yang suka memisah 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ini juga sunnah Nabi. Maaf, di kita kadang diidentikan yang jenis kayak gini itu di kampung, Pak Ustaz. Atau yang kayak gini itu ormas itu, Pak Ustaz. Kalau yang 3 rakaat sekali salam itu ormas ini. Enggak. Ini memang sunnah Rasulullah SAW. Artinya kadang Nabi kerjakan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, kadang juga langsung 3 rakaat sekali salam. Maka yang 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, maka bacaannya terserah. Mau ini pun nggak ada masalah. Tapi kami hanya ingin meluruskan riwayat al-a'la rakaat pertama, al-kahf rakaat kedua, dan al-ikhlas rakaat ketiga itu sebaiknya dikerjakan untuk 3 rakaat yang sekali salam. Karena memang Ibunda Aisyah yang meriwayatkan hadis ini menjelaskan demikian. Ya, sehingga jangan dipandang kalau saya ingin 2 salam, 1 salam kayak seakan-akan surat ini yang lebih diutamakan. Enggak, terserah gitu. Ya. Terus juga yang 1 rakaat saja, witir itu bisa 1 rakaat. Maka juga tidak ada surat khusus yang lebih diutamakan. Terserah surat apa. Surat yang paling ikhlas dibaca silakan Al-Ikhlas. Surat yang agak ikhlas sedikit Al-Kautsar juga silakan. Surat yang pendek juga macam-macam ya, Al-Maun dan seterusnya silakan. Hanya saya ingin kami luruskan demikian. Untuk yang Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas itu kalau 3 rakaat. Silakan mau diamalkan juga untuk yang 2 rakaat salam dan 1 rakaat. Ulama mereka bersepakat, hampir dikatakan bersepakat, kalau 2 rakaat terus salam dan 1 rakaat salam dibandingkan dengan 3 rakaat sekali salam, yang lebih utama yang 2 kali salamnya. Apa alasannya? Alasannya yang pertama, karena durasi yang diperlukan lebih panjang. Durasi yang diperlukan lebih panjang, sehingga effort yang dikeluarkan lebih besar. Maka setiap ibadah yang upayanya, usahanya, kesabarannya lebih besar pahalanya dibandingkan yang sedikit. Kita tahu ya, kalau 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, ini kan durasinya lebih panjang. Yang kedua, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, ini menjadi 2 kali sholat. Sehingga 2 kali sholat lebih utama daripada yang 1 kali sholat. Ya. Yang ketiga, untuk 2 kali sholat atau 2 kali salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, ini membuat kita tahiyatnya lebih banyak. Dan tahiyat itu termasuk rukun sholat, dan di dalamnya banyak puji-pujian kepada Allah. Takbiratul ihramnya juga menjadi 2 kali. Maka ini lebih utama. Tujuan kami menyampaikan ini adalah sekedar
tolong jangan dilupakan sunnah Nabi. Karena di Jakarta jarang sekali sekarang kita temukan. Lihat kalau tarawih rata-rata pasti 3 rakaat sekali salam. Sebaiknya sesekali kita amalkan dan hidupkan sunnah Nabi ini juga. Ya, 2 rakaat salam, naik lagi 1 rakaat salam. Jangan diidentikan ini dengan ormas tertentu atau dikatakan itu biasanya di kampung, puasa di kota jarang. Ya, dan ingat sholat itu semakin perlahan, santai, maka semakin mudah untuk khusyuk dan pahalanya lebih besar. Maka dengan kita mengerjakan ini, selain menghidupkan sunnah Nabi yang sudah dilupakan, kita juga tidak bosan. Karena kadang melakukan varian satu, kadang varian yang kedua. Adapun yang rokaatnya lebih dari 3, terserah baca surat apapun. Ada Nabi mengerjakan 5 rakaat, Nabi mengerjakan 7 rakaat, Nabi mengerjakan 9 rakaat. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi sampai menyebutkan kata ihda asyrota, 11 rakaat. Tapi kalau yang 11, jujur saja saya belum pernah menemukan riwayat Nabi mengerjakannya secara real. Tapi kalau ucapannya ada. Sedangkan kalau yang 9 ke bawah, Nabi pernah benar-benar mengerjakannya. Pesan Nabi kalau ingin mengerjakan yang lebih dari 3 rakaat, jangan seperti sholat maghrib. Pesan Nabi. Maksudnya bagaimana? Jangan seperti sholat maghrib. Maksudnya adalah begini. Kalau misalkan mengerjakan lebih dari 3, maka 5 rakaat ini bisa dikerjakan langsung sekaligus. Kemudian akhir, atau mengerjakannya 4 rakaat, kemudian tahiyat awal, naik rakaat kelima, tahiyat akhir. 7 juga begitu. Bisa langsung 7 rakaat sekaligus, bisa juga 6 rakaat, kemudian tahiyat awal, kemudian rakaat ke-7, kemudian salam. 9 juga demikian. Ini juga sunnah Nabi. Kayaknya jarang sekali ya kita mengamalkan ini. Ya, saya dulu pernah memperkenalkan ini di sebuah masjid. Tapi alhamdulillah mereka menerima karena kita edukasi dulu di awal. Ya kan, di beberapa masjid ada kajian singkat biasanya. Baik dia di sela antara sholat yang syafa dengan sebelum witir atau setelah witirnya sekalian. Ya, maka di situ kami edukasi. Kami sampaikan jangan sampai sunnah Nabi ini tertinggal. Jadi ada beberapa masjid yang sudah kenal 5 witir, 7 witir. Dan saya belum pernah mengamalkan berjamaah 9 rakaat witir. Tapi kalau sendirian, alhamdulillah pernah. Minimal itu, jangan sampai sunnah Nabi ini hilang. Karena sangat utama untuk kita kerjakan atau menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kemudian yang terakhir, setelah ritual sholat witir selesai, maka membaca tasbih, yaitu adalah Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Di akhir setelah yang ketiga kali, Nabi kuatkan sedikit volumenya dengan tambahan Rabbil Malaikati Waruh. Yang di kitab ini salah harokatnya, bukan Rabbul Malaikati Waruh. Kalau Rabbul Malaikati Waruh itu bacaan ruku dan sujud. Subuhun, Kudusun, Rabbul Malaikati Waruh. Itu diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Nabi kalau lagi ruku dan sujud suka membaca ini. Subuhun, Kudusun, Rabbul Malaikati Waruh. Tapi kalau tasbih yang setelah witir, Rabbi. Oh, karena kalau dalam bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab, beda harokat itu sangat menentukan. Ada istilah dalam ilmu nahwu, ya, majrur dan ada istilah marfu'. Jadi untuk setelah salat witir adalah Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Rabbil Malaikati Waruh. Berbeda dengan bacaan ruku dan sujud, Subuhun, Kudusun, Rabbul Malaikati Waruh. Ya, setiap tempat ada bacaan dan dikasih khusus dari Nabi, maka kita jangan berubah-ubah, sesuaikan dengan apa yang Nabi contohkan kepada kita semua.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan dapat istiqomah kita amalkan. Amin. Ya rabbal alamin. Kita tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.